Bayangkan kamu baru mendarat di benua lain. Lalu kamu merasa masih malam, tapi matahari sudah bersinar dengan terang. Kamu merasa ngantuk, tapi kamu gak bisa tidur. Fenomena ini disebut jet lag, gangguan fisiologis akibat ketidaksinkronan antara jam biologis internal dan waktu lingkungan eksternal. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak dan tubuh kita? Sistem saraf dalam tingkat jaringan terdiri dari neuron dan juga neuroglia. Neuron merupakan sel yang menghantarkan impuls listrik, yang dimana terdiri dari badan sel, akson, dan juga dendrit. Neuron akan menghantarkan impuls listrik atau sinyal listrik, contohnya dari retina ke otak. Selanjutnya ada neuroglia, yang dimana dia akan melindungi dan juga memberikan nutrisi kepada neuron. Neuron membentuk jaringan sinaptik kompleks yang memungkinkan koordinasi aktivitas harian seperti tidur, suhu tubuh, dan ekskresi hormon. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, mengatur dan mengintegrasikan seluruh sinyal tubuh. Di dalam otak bagian bawah, ada struktur kecil tapi luar biasa penting, hipotalamus. Disinilah terdapat SCN, suprachiasmatic nucleus, sekelompok neuron yang berjumlah sekitar 20.000, yang berfungsi sebagai jam biologis tubuh. SCN menerima sinyal langsung dari retina, sinyal tentang intensitas cahaya di lingkungan. Saat cahaya pagi masuk ke mata, SCN tahu bahwa hari sudah dimulai dan segera menekan hormon melatonin agar kita tetap terjaga. Sebaliknya, saat malam tiba dan cahaya berkurang, SCN memberi sinyal ke kelenjar pineal untuk mulai melepaskan melatonin, hormon yang membuat kita mengantuk. Selain itu, dalam sistem saraf pusat juga terdapat amigdala yang seperti alarm emosi. Dia mengatur perasaan cemas, takut, dan juga senang. Lalu juga ada hipokampus. Dia mengolah dan menyimpan memori jangka panjang. Lalu juga terdapat latera habenula. Lalu terdapat sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer adalah jalur distribusi yang menghubungkan pusat kendali dengan seluruh tubuh, yang meliputi sistem saraf aferen dan eferen. Dalam proses pendeteksian cahaya, terdapat retina yang mengandung fotoreseptor klasik untuk penglihatan, seperti rods dan cones, yang mendeteksi cahaya untuk penglihatan, serta IPRCGS atau Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells untuk deteksi cahaya non-visual. IPRGCS mengandung melanopsin, paling sensitif terhadap cahaya biru, 480 nanometer. Fungsi utamanya adalah mengatur ritme sirkadian, tidur, mood, dan kognisi. Jadi bukan sekedar melihat. IPRGCS mengirim sinyal ke SCN, yaitu pusat ritme sirkadian. Jadi, cahaya bisa memengaruhi tidur, emosi, dan pembelajaran melalui jalur saraf yang tumpang tindih. Sehingga keterkaitan sistem saraf dan cahaya adalah seperti berikut. Retina yang merupakan sensor utama cahaya non-visual akan menangkap cahaya biru dan mengirimnya ke otak. Cahaya biru atau cahaya terang meningkatkan kewaspadaan dan emosi positif. Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi, SCN memiliki fungsi sebagai pusat jam biologis tubuh. SCN akan menyesuaikan ritme sirkadian tubuh dengan siklus malam dan juga siang. Sebenarnya yang dimaksud jam biologis tubuh itu yang kayak gimana sih? Dari yang sudah aku sebutkan tadi, SCN di hipotalamus bergerak sebagai jam biologis tubuh. SCN akan menyinkronkan ritme neural, hormonal, dan perilaku terhadap siklus siang malam 24 jam. SCN akan mengatur sekresi melatonin yang dimana akan meningkat saat malam dan turun saat siang. SCN juga mensekresikan kortisol dan TSH
yang dimana dia akan mengatur aktivitas tidur, metabolisme, dan juga suhu tubuh. Nah, terus hubungannya dengan cahaya apa? Cahaya akan menstimulasi IPR-GCS yang akan memberi sinyal ke SCN dan akan menekan melatonin sehingga meningkatkan kewaspadaan. Juga kegelapan malam akan membuat SCN mengaktifkan pineal gland yang kemudian mensekresikan melatonin sehingga membuat rasa kantuk meningkat. Berarti SCN itu kayak konduktor orkestra ya, ngatur semua ritme tubuh. Persis, SCN mensinkronkan sistem saraf otonom, sistem endokrin, dan juga sistem sensoris. Di pagi hari, simpatis aktif, kortisol naik, tubuh siaga. Di malam hari, parasimpatis aktif, melatonin naik, tubuh istirahat. Kalau jam biologisnya kebalik gara-gara jet lag? Nah, di situ masalahnya. SCN masih mengira ini malam, padahal udah siang di tempat baru. Akibatnya melatonin dan kortisol nggak sesuai sama waktu lokal. Ini bikin ngantuk, nggak mood, dan juga sulit fokus. Jadi, butuh berapa lama biar otak bisa menyesuaikan diri? Biasanya 1 hari per zona waktu. Setelah beberapa hari, gen PER dan CRJ di sel-sel SCN akhirnya akan selaras dengan waktu lingkungan. Iya, sistem saraf bukan cuma kabel penghantar impuls, tapi juga orkestra biologis. Dia mengatur cahaya, waktu, dan juga kesehatan. Jet lag terjadi karena orkestra butuh waktu untuk mengatur ulang. Stay in rhythm, stay in balance. In every sunrise and sunset, our neurons keep time.